Saudara-saudari, Bapak Ibu, selamat pagi. Marilah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Relim, Renungan 5 menit. Hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kapan Anda pernah benar-benar memutuskan untuk melakukan perubahan? Misalnya, memutuskan untuk memulai usaha, atau misalnya memutuskan untuk bangun pagi-pagi sekali, atau misalnya memutuskan untuk tidak suka marah-marah. Apa saja yang Anda anggap penting, bahwa pada saat itu Anda sungguh-sungguh memutuskan atau melakukan satu perubahan penting dalam hidup Anda. Perubahan seperti itu sangatlah penting dalam perjalanan orang percaya. Sebab tanpa perubahan atau tanpa pembaharuan, atau dalam ayat firman Tuhan hari ini, tanpa pertobatan, tidak mungkin kita mengalami satu kebaruan dalam diri kita. Bahkan tidak mungkin juga kita dapat membedakan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang berkenan, dan apa yang tidak berkenan bagi Allah. Kacamata untuk melihat itu adalah pertobatan. Tanpa pertobatan, maka semua kita anggap biasa-biasa saja. Tanpa pertobatan, semua hal akan kita anggap sama saja. Padahal kita sudah jauh terjerumus di jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan 3 hal yang harus diikuti oleh orang percaya di Roma. Yang pertama, mereka tidak boleh sama dengan dunia. Artinya, kita juga orang yang percaya atau orang Kristen tidak boleh sama atau tidak boleh mengikuti arus dunia. Orang percaya harus berbeda, bahkan istimewa, bahkan menjadi model bagi yang lainnya. Orang Kristen harus membawa arah dunia ini, sehingga kehadiran orang percaya bukan larut atas dunia ini, tetapi mewarnai dan mengubah dunia ini lebih baik. Penegasan yang kedua, berubahlah. Artinya perubahan yang datang dari dalam, perubahan yang bersumber dari hati, yaitu atas pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Perubahan dimaksud bukan perubahan tampilan semata, bahwa kita berbeda dilihat oleh orang lain, tetapi perubahan yang sungguh-sungguh hadir dan diawali dari hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini disebut juga sebagai pertobatan. Ya, orang Kristen harus selalu mengalami pertobatan dalam dirinya. Kita akan berbeda, dan lingkungan terdekat kita pasti merasakan bahwa kita sudah berbeda dari sebelumnya. Lalu penegasan yang ketiga adalah sanggup membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sanggup memilih mana kehendak Tuhan dan mana kehendak diri kita. Sanggup juga menentukan mana suara Tuhan, mana suara dunia ini. Tanpa pertobatan, saudara-saudari, tidak mungkin penegasan yang ketiga ini dapat kita lakukan. Di dalam kehidupan keseharian kita harus terus memilih, karena di sekitar kita semakin tipis perbedaan antara yang baik dan yang sepertinya baik. Semakin tipis perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Semakin tipis perbedaan antara yang haram dan yang halal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya marilah menyadari bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan untuk mengikuti dunia, tetapi mewarnai dan membawa dunia ini tetap baik dan dipenuhi oleh cinta kasih Allah melalui kehadiran anak-anak Tuhan.
Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang membawa kami kepada sikap untuk memutuskan perubahan dan pertobatan dalam diri kami dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kiranya setiap orang yang mengalami perubahan senantiasa mengalami rahmat dan berkat Tuhan, dan orang-orang di sekitarnya menikmati pembaharuan yang terjadi dalam diri kami. Berkatilah setiap kami ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang sehat maupun yang sakit. Kiranya kami semua merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.